mengamati pandemi yang sedang berjalan sampai saat ini. Ada banyak berita, ada banyak informasi bahwa ada begitu banyak orang yang terinfeksi virus corona dan cukup banyak yang meninggal. Dan sebagai hamba Tuhan, akhir-akhir ini saya terus berdoa apa yang dapat kita lakukan di tengah-tengah bangsa ini. Dan sebagai warga negara Indonesia, dan secara khusus sebagai hamba Tuhan, hari ini Tuhan taruh di hati saya untuk menyampaikan pesan Tuhan. Atau dapat saya katakan bahwa apa yang saya rasakan di dalam hati saya yang ingin saya sampaikan kepada pemerintah. Tentu saja saya tidak memaksakan pemerintah untuk mendengar atau tidak memaksakan masyarakat Indonesia untuk mendengar apa yang saya sampaikan, tetapi sebagai hamba Tuhan dan sebagai warga negara Indonesia, saya harus menyampaikan itu. Karena firman Tuhan di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-25 24 berkata bahwa dalam Yakobus 4 ayat yang ke-17, mohon maaf, dikatakan begini. Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ya. Jadi jika kita tahu sesuatu yang baik tapi kita tidak menyampaikannya, kita berdosa. Nah, saya merasa bahwa ada sesuatu yang harus saya sampaikan kepada pemerintah. Ya, saya boleh menyampaikan ini karena menurut saya ini baik untuk disampaikan. Soal apakah itu diterima oleh pemerintah atau masyarakat Indonesia, itu hak setiap orang. Ya. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya harus taat dengan apa yang Tuhan firmankan. Kalau kita tahu sesuatu yang baik bagi bangsa ini, di mana kita ada di tengah-tengah bangsa ini, dan kita tidak menyampaikannya, kita juga bersalah. Demikian juga dalam kehidupan kita setiap hari. Kalau kita melihat orang salah dan kita membiarkan saja, kita berdosa loh. Tentu saja kita boleh menyampaikannya dengan cara yang lebih elegan, mungkin bisa berdua dan bisa ngomong, kita boleh menasihati. Tapi kalau kita melihat orang lain melakukan kesalahan dan kita tidak menasihatinya, tentu saja bukan menghakimi ya, menasihatinya, kita berdosa di hadapan Tuhan. Baik, sebagai warga negara Indonesia, saya mau sampaikan bahwa saya memiliki KTP. Ya, KTP jelas. KTP elektronik yang berlaku seumur hidup. Dan saya juga memiliki SIM. Ya, yang sah juga. Tapi ini tidak berlaku seumur hidup, ini cuma 5 tahun ya. SIM A DKI Jakarta. Lalu kemudian juga sebagai warga negara ya, saya juga wajib pajak, ya, punya kartu MPWP ya. Lalu kemudian saya mengikuti program pemerintah, sudah vaksin. Ya, ini yang kedua, yang pertama sudah dibaliknya ini ya. Jadi saya punya KTP, punya SIM, punya MPWP dan juga sudah punya kartu vaksin, dan saya taat kepada pemerintah. Sebagai warga yang baik, saya sudah melakukan itu. Dan tahun 2004 saya ditabiskan menjadi pendeta di Gereja Bethel Indonesia. Ya, oke. Tahun 2004 saya sudah ditabiskan menjadi pendeta Gereja Bethel Indonesia, dan saya juga mendapat kartu yang sah dari pemerintah Indonesia. Ini kartu pendeta yang sah, dikeluarkan juga oleh Kementerian Agama. Dan bukan saja kartu pendeta, tapi gereja kami juga mendapat izin yang sah dari pemerintah. Jadi jelas sekali
Saya warga negara yang taat hukum. Saya punya KTP, punya SIM, punya MPWP, punya kartu vaksin, dan sebagai hamba Tuhan, saya juga terdaftar sebagai pendeta yang sah, yang tercatat di dalam pemerintahan, dan juga gereja yang saya gembalakan juga memiliki izin yang sah dari pemerintah. Nah, itu mengenai status saya sebagai warga negara Indonesia dan juga sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan di negara Republik Indonesia. Nah, dan sebagai umat Kristen, nah ini untuk semua ya, sebagai umat Kristen yang Tuhan tempatkan di Indonesia, kita percaya bahwa kita ada di Indonesia bukan karena keinginan kita. Saudara harus mengerti ini. Jadi seharusnya kita tidak perlu lari, mati hidup harus kita ada di sini. Ya. Karena kita tidak memilih untuk ada di Indonesia. Saya lahir sudah di Ambon dan Indonesia sudah merdeka. Saya lahir tahun 63, Indonesia merdeka tahun 45. Jadi saya lahir di tanah yang sudah merdeka, yaitu negara Indonesia. Nah, bagi kita umat Kristen, kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7 memberitahukan kepada kita bahwa usahakanlah kesejahteraan kota di mana kita ditempatkan. Ya, Yeremia 29 ayat 7 jelas bahwa sebagai umat Kristen kita ada di negara ini, di kota ini untuk apa? Untuk berdoa bagi kesejahteraan kota ini, kesejahteraan negara ini. Berdoalah untuk kota ini kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan bagi kita semua. Jadi jelas sekali bahwa keberadaan kita sebagai warga negara Indonesia, apalagi secara khusus kami pendeta hamba Tuhan, kita punya tugas yang jelas. Bahkan dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16 juga mengingatkan kita umat Kristen, kita ada di tengah-tengah bangsa ini untuk menjadi terang dan garam. Jadi seperti saya sampaikan, karena saya akan menyampaikan tema tentang pesan dari hati saya kepada pemerintah Indonesia, maka saya harus perjelas status saya. Tadi saya sudah tunjukkan semua kartu-kartu saya, identitas saya. Dan sebagai warga negara Indonesia dan secara khusus sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta Kristen di Indonesia, secara khusus di Gereja Bethel Indonesia, maka saya punya tugas untuk berdoa. Kami semua punya tugas untuk berdoa untuk apa? Kesejahteraan bangsa ini. Kesejahteraan. Bukan kekacauan. Bukan kesengsaraan. Tapi kita ada untuk berdoa untuk kesejahteraan bangsa ini. Baik. Itu jelas mengenai identitas saya. Sekarang kita masuk di dalam tema di mana apa yang Tuhan taruh di hati saya untuk disampaikan kepada pemerintah Indonesia. Undang-Undang Dasar 45 pasal 28E ayatnya yang ketiga menjamin kebebasan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapatnya. Ya, tentu saja bukan untuk menentang pemerintah. Kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya tentu saja yang baik. Karena kalau kita menjadi warga yang baik, punya identitas kependudukan yang baik, seharusnya kita harus mengungkapkan pendapat yang baik, yang menurut kita baik. Bukan menentang pemerintah. Jadi saya tidak takut untuk menyampaikan ini. Karena sebagai hamba Tuhan, saya tidak bisa menahannya. Karena tadi firman Tuhan dalam Yakobus 4 ayat yang ke-17 berkata, kalau kita tahu sesuatu yang baik, tapi kita tidak menyampaikannya, kita berdosa. Demikian juga kalau kita merasa bahwa kita perlu menyampaikan sesuatu yang baik kepada pemerintah bangsa ini,
Dan kita menahannya, kita berdosa di hadapan Tuhan. Baik, apa yang Tuhan taruh di hati saya untuk saya boleh sampaikan kepada pemerintah. Nanti kalau Bapak Ibu Saudara bisa share video ini kepada teman-teman dalam pemerintahan. Silakan, saya tidak dekat dengan banyak menteri. Ya, ada beberapa teman yang ada di dalam staf kepresidenan. Ya, mungkin saya bisa share ke mereka. Tapi bagi teman-teman, mungkin bisa share video ini. Dan ini dari hati saya. Hati saya. Kerinduan untuk kesejahteraan bangsa ini. Baik. Atas dasar Undang-Undang Dasar 45 pasal 28E ayat yang ketiga bahwa pemerintah atau undang-undang menjamin kebebasan untuk setiap warga negara untuk menyampaikan pendapatnya. Dan yang Tuhan taruh di hati saya begini, Bapak Ibu. Ketika Bapak Presiden Jokowi mengumumkan kabinet kerja, ketika diumumkan nama-nama para menteri, ada satu nama yang muncul dan cukup mengagetkan saya. Kita semua pasti tunggu kan waktu Pak Jokowi mengumumkan nama-nama menteri. Mereka kalau nggak salah duduk ya di emperan istana, itu tangga-tangga istana, lalu disebutkan. Lalu Pak Presiden menyebutkan satu nama yang saya cukup kaget, yaitu Dr. Terawan Agus Dr. Terawan, ya saya lupa, Putranto ya. Dr. Terawan Agus Putranto. Kenapa saya cukup kaget? Karena beliau ini baru saja dicabut mungkin ya izin sebagai dokter dari Ikatan Dokter Indonesia. Itu yang pertama. Tetapi yang kedua juga, beliau ini kan minoritas. Menteri Kesehatan itu bertanggung jawab atas kesehatan jiwa, kesehatan fisik masyarakat Indonesia yang sekitar 270 juta. Dan beliau itu dari kelompok minoritas Kristen. Di Indonesia kan ada jutaan mungkin dokter. Kenapa justru Dr. Terawan yang dipilih? Nah, sebagai hamba Tuhan, saya terus mengamati dan saya merasa bahwa Tuhan mulai mengingatkan saya mengapa Dr. Terawan Agus Putranto ini dipilih menjadi Menteri Kesehatan. Lalu saya mencoba untuk, sebelumnya saya tidak pernah nonton video-video dari Dr. Terawan, dan akhirnya saya nonton sebuah video dan ada wartawan yang bertanya kepada Bapak Presiden. Saya punya videonya. Bertanya, Pak Presiden, ada begitu banyak dokter-dokter ahli di Indonesia. Kenapa Bapak memilih Dr. Terawan Agus Putranto? Kan beliau juga sudah tidak diizinkan praktek dari ID. Lalu dari video itu saya menangkap ada dua hal yang dijelaskan oleh Pak Jokowi. Yang pertama, menurut Pak Presiden Jokowi bahwa Dr. Terawan ini memiliki track record dalam manajemen di RSPAD itu dengan baik. Nah, ya tentu saja diharapkan kalau beliau bisa memanage rumah sakit RSPAD dengan baik, ya diharapkan beliau bisa memanage juga semua rumah-rumah sakit di seluruh Indonesia dengan baik. Lalu kemudian alasan kedua mengapa Dr. Terawan dipilih oleh Presiden Jokowi, ternyata beliau itu dipercayakan secara internasional karena beliau adalah ketua dari Ikatan Dokter Militer seluruh dunia. Nah, kalau dunia saja bisa mempercayakan beliau, kenapa Indonesia tidak bisa mempercayakan beliau? Jadi itu dua hal yang saya tangkap dari
video yang yang saya lihat apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Nah, dalam perenungan ini saya mulai merasa, nah saya percaya banyak hamba-hamba Tuhan juga mulai merenungkan ini. Kan, Bapak Ibu Saudara, sebagai hamba Tuhan, kita sangat percaya dengan apa yang difirmankan Tuhan di dalam Alkitab. Dalam Roma 13 ayat 1 sampai 7 itu dijelaskan bahwa pemerintah itu ditetapkan oleh Tuhan. Ya. Pemerintah itu ditetapkan oleh Tuhan. Jadi saya percaya, walaupun beliau memang adalah dari kelompok minoritas, dan ternyata Tuhan izinkan beliau untuk menjadi Menteri Kesehatan di Indonesia. Dan saya percaya sebagai hamba Tuhan, saya percaya bahwa Tuhanlah yang menggerakkan Pak Jokowi untuk memilih Dr. Terawan menjadi Menteri Kesehatan. Lalu kita tahu sesudah itu terjadi pandemi. Nah, di awal-awal saya terus mengamati karena saya percaya bahwa kita banyak hamba Tuhan juga berdoa untuk Dr. Terawan karena ini ada anak Tuhan yang Tuhan tempatkan di dalam pemerintahan bangsa ini dan tanggung jawabnya cukup besar. Jadi saya cukup mengikuti dan ada satu statement di saat sudah mulai pandemi ini berjalan dan beliau mengatakan begini. Virus ini akan sembuh dengan sendirinya kalau imunitas tubuh kita baik. Lalu beliau menambahkan, enjoy saja. Nah, banyak orang mengartikan ini bahwa lo kok enjoy saja. Tapi saya percaya ketika saya nonton beberapa video beliau adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Dan proses ketika beliau melakukan pengobatan di ruang bedahnya, di ruang prakteknya, beliau selalu putar lagu. Nah, kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, mungkin bagi umat non-Kristen tidak mengerti ini. Tetapi apa yang diungkapkan oleh Dr. Terawan pada saat itu, tujuannya apa? Karena beliau sangat memahami sebagai seorang dokter yang sudah bertahun-tahun praktek, beliau sangat memahami bahwa obat yang terbaik itu bukan secara kimiawi. Obat-obat yang beredar, tapi obat yang terbaik adalah hati yang gembira. Jadi di sini saya melihat bahwa Tuhan yang menetapkan Dr. Terawan untuk menolong bangsa ini dari pandemi ini. Dan beliau sudah sampaikan, virus ini akan sembuh dengan sendirinya. Enjoy saja. Dan sebagai hamba Tuhan saya menangkap pesan ini adalah apa? Kerinduan beliau supaya bangsa ini hatinya digembirakan dulu. Semua orang jangan dibuat takut. Karena beliau sangat mengerti bahwa obat yang terbaik itu, mohon maaf, saya juga sudah vaksin 2 kali. Obat yang terbaik itu bukan vaksin. Obat yang terbaik itu ada dalam tubuh kita, hati yang gembira. Kemarin saya sempat nonton video dari Dr. Frans Wijaya. Beliau juga mengatakan bahwa obat-obat yang kita minum itu tidak bisa membunuh virus. Ya. Untuk hanya menahan saja, tetapi yang bisa membunuh virus itu imunitas tubuh kita. Dan imunitas tubuh itu akan semakin meningkat kalau hati kita gembira. Mulai dari beliau dipilih menjadi Menteri Kesehatan dan beliau menyampaikan pesannya bahwa enjoy saja. Saya sangat percaya sebagai hamba Tuhan, itu pesan Tuhan. Kembali, saya sampaikan, sejak dari beliau dipilih, walaupun dari kelompok minoritas, beliau bisa dipercayakan internasional dan beliau boleh menyampaikan bahwa virus ini akan sembuh dengan sendirinya. Enjoy saja, itu pesan Tuhan. Tujuannya apa?
supaya setiap masyarakat kita itu dibangun dulu imunitasnya kuat. Saya secara pribadi masih menunggu penjelasan-penjelasan berikutnya supaya beliau bisa menjelaskan kepada masyarakat Indonesia bagaimana supaya masyarakat ini penuh dengan kegembiraan. Karena itu akan menjadi obat yang manjur bagi menyembuhkan COVID ini juga. Itu pesan Tuhan bagi bangsa Indonesia. Saya sudah katakan bahwa saya ini hamba Tuhan. Saudara bisa dengar, pemerintah mau dengar, ya silakan. Tapi saya harus menyampaikan ini dari hati saya yang paling dalam. Saya merasa bahwa Tuhan sudah memilih Dr. Terawan untuk menolong bangsa ini. Dan Tuhan sudah menyampaikan pesannya bagi kita melalui Dr. Terawan, bahwa hati kita harus gembira. Tapi tiba-tiba beliau diberhentikan. Sebagai hamba Tuhan, ini bukan soal beliau Kristen atau tidak. Sebagai hamba Tuhan, saya merasa bahwa Tuhan sedang dikecewakan. Mohon maaf. Saya harus ngomong apa adanya. Saya tidak ngomong atas diri saya sendiri. Saya merasa bahwa Tuhan sedang dikecewakan. Tuhan sudah menyampaikan pesan supaya masyarakat ini gembira. Karena dengan hati yang gembira itu jadi obat yang manjur untuk menyembuhkan banyak penyakit apapun termasuk COVID-19 ini. Ya, saya mungkin tidak sependapat dengan Dr. Louis kalau katakanlah beliau bilang bahwa tidak ada virus. Virus ada. Virus ada. Dan dulu juga ada virus, bukan saja virus corona. Bahkan virus corona juga sudah ada sejak lama. Virus ada. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita meningkatkan imunitas tubuh kita. Melalui kesempatan ini saya ingin mengungkapkan perasaan saya kepada pemerintah. Saya merasa ketika Dr. Terawan dipilih menjadi Menteri Kesehatan, sampai dengan beliau menyampaikan statement bahwa virus ini akan sembuh dengan sendirinya. Ayo gembira saja. Itu dasar firman Tuhannya jelas. Sampai di sini saya sangat percaya bahwa itu pesan Tuhan bagi masyarakat Indonesia. Melalui pemerintah dalam hal ini, dalam kapasitas Dr. Terawan sebagai Menteri Kesehatan. Tetapi diam-diam beliau diberhentikan. Sebagai warga negara Indonesia, saya masih menunggu apa kiat-kiatnya Dr. Terawan supaya menggembirakan masyarakat ini. Tapi tidak lama kemudian beliau diberhentikan. Dan kita lihat apa yang sedang terjadi saat ini. Masyarakat Indonesia bukan lagi gembira, tapi sedang bersedih, berduka. Muncul berbagai-bagai berita campur dengan hoax. Membuat masyarakat ini tidak gembira lagi, tapi penuh dengan ketakutan. Ketakutan tidak dapat tempat untuk isolasi mandiri lah. Ketakutan tidak mendapatkan tabung oksigen lah, dan lain-lain. Saya mohon maaf, saya harus sampaikan ini dari lubuk hati saya yang paling dalam sebagai hamba Tuhan. Saya mau bertanya kepada pemerintah. Ketika memberhentikan Dr. Terawan, yang saya percaya ini Tuhan berikan bagi bangsa ini. Karena memang sebagai umat Kristen kita ada di sini untuk mensejahterakan bangsa ini, bukan menakut-nakutin bangsa ini. Dan saya percaya bahwa Tuhan sudah menetapkan Dr. Terawan untuk menolong bangsa ini keluar dari COVID ini.
Tetapi beliau diberhentikan. Dan apa yang terjadi? Masyarakat ini bukan dipenuhi dengan kegembiraan, tapi dipenuhi dengan ketakutan. Dan sebagai hamba Tuhan, saya harus sampaikan dengan jelas firman Tuhan dalam Mazmur 127 ayat 1 berkata, kalau bukan Tuhan yang membangun, kalau bukan Tuhan yang menuntun, maka keputusan yang kita ambil tidak sesuai dengan firman Tuhan, bisa menyengsarakan rakyat. Ya, saudara boleh percaya atau tidak, tapi sebagai hamba Tuhan, saya harus sampaikan ini kepada pemerintah. Renungkan dengan sungguh-sungguh, apakah benar keputusan-keputusan yang diambil, PSBB, PPKM, ini cukup meresahkan masyarakat. Dan saya harus katakan ini, saya ini pendeta yang tidak digaji oleh gereja, tapi ada 500-an, 600-an kaum marginal yang tidak dibiayai oleh negara. Kami bina, kami tampung mereka di jalanan. Kami tampung, kami sediakan makanan buat mereka. Bahkan saya sudah kirim surat kepada dinas sosial, tidak diresponi juga dengan baik sampai saat ini. Banyak yang sengsara. Tuhan tidak merancangkan kita untuk sengsara di negara ini. Tapi kalau keputusan yang salah dalam mengambil kebijakan di tengah-tengah bangsa ini, itu bisa mensengsarakan rakyat. Saya berbicara ini sebagai warga negara yang sah, dan saya berbicara ini sebagai hamba Tuhan yang ditabiskan dan diakui oleh pemerintah. Sebab itu, lewat kesempatan ini saya ingin sampaikan kepada pemerintah. Apakah benar sikap-sikap atau tindakan, keputusan-keputusan yang diambil ini benar-benar dari Tuhan? Saya lihat Pak Luhut Panjaitan dipercayakan begitu besar oleh Pak Presiden Jokowi. Mungkin saya ingin bertanya langsung kepada Pak Luhut. Bapak berdoa nggak sungguh-sungguh? Tanya Tuhan nggak? Waktu menggantikan, keputusan untuk menggantikan Dr. Terawan, keputusan untuk kebijakan-kebijakan yang ada, tanya Tuhan atau tidak? Karena kalau kebijakan yang ambil, ingat bahwa bangsa ini milik Tuhan. Mazmur 24 ayat 1, dunia dan segala isinya milik Tuhan. Dan pemerintah ditetapkan oleh Tuhan. Bahkan Pancasila, dasar pertamanya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Kalau dasar negaranya ketuhanan yang Maha Esa, dan ketika kita mengambil kebijakan tidak tanya Tuhan, itu bisa menyengsarakan rakyat. Mohon maaf, saya bicara sebagai hamba Tuhan. Saudara boleh dengar, pemerintah boleh dengar atau tidak, silakan. Tapi itu yang Tuhan taruh di hati saya. Karena saya dengar firman Tuhan, saya berpegang firman Tuhan. Apa yang kita ingin sampaikan, sesuatu yang baik, tapi kita tidak sampaikan, kita berdosa di hadapan Tuhan. Yakobus 4 ayat yang ke-17. Itu pesan yang Tuhan taruh di hati saya. Saya berdoa, saya cinta bangsa ini. Saya taat, lihat. Semua saya ikutin. Saya wajib pajak. Ya, saya vaksin, bukan ikutin semua. Tetapi kalau Tuhan taruh di hati kami sebagai hamba Tuhan yang kami sampaikan, dan kalau pemerintah juga tidak mau dengar, saya takut nanti kebijakan-kebijakan yang diambil yang tidak dari Tuhan itu akan menyengsarakan rakyat. Kita berdoa biar bangsa ini dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Kita mencintai Pak Jokowi, kita mencintai pemerintah ini, kita tahu. Tapi kita takut jangan-jangan ada kuasa-kuasa lain yang mencoba masuk untuk mencoba mengganggu pemerintah kami. Sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil bukan dari Tuhan. Dan itu membuat kesulitan demi kesulitan. Apakah Tuhan mau perusahaan-perusahaan bangkrut? Apakah Tuhan mau masyarakat ini kelaparan? Saya kira tidak. Sebagai umat Kristen, Dr. Terawan sangat-sangat mengerti ini.
Dia tahu bahwa setiap keputusan itu harus mendatangkan kesejahteraan, bukan menyengsarakan rakyat. Biarlah ini menjadi perenungan. Kalau boleh saya usul, walaupun beliau tidak lagi menjadi Menteri Kesehatan, tapi bolehlah mengundang beliau untuk menjelaskan apa maksud Pak Dokter bahwa virus ini akan hilang dengan sendirinya. Enjoy saja. Karena belum sempat dijelaskan, sudah diberhentikan. Muncul lagi ada Dr. Louis. Saya dengar Ketua MPR, Pak Bambang, mengatakan bahwa alangkah baiknya kalau dipertemukanlah. Karena Dr. Louis sudah begitu dengan terbuka mengatakan bahwa ya apa yang beliau sudah jelaskan. Jadi menurut Pak Bambang sebaiknya dipertemukan antara Dr. Louis dengan ID mungkin atau ahli farmasi untuk ketemu dan berbicara secara umum supaya masyarakat bisa tahu salahnya di mana, mengapa beliau punya pandangan seperti itu, seperti apa. Jadi biarlah itu menjadi informasi bagi setiap masyarakat. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ini yang Tuhan taruh di hati saya supaya boleh kita renungkan. Kita harus mencintai bangsa ini. Kita harus mencintai pemerintah karena kita tahu pemerintah itu ditetapkan oleh Tuhan. Dan biarlah terus berdoa. Biarlah setiap kebijakan-kebijakan ke depan ini sungguh-sungguh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Pak Jokowi, Pak Haji Ma'ruf, kami sangat mencintai. Bapak dan semua para menteri, kami sangat mencintai. Saya harus menyampaikan ini dari isi hati saya yang paling dalam. Karena cinta kami kepada bangsa ini, cinta kami kepada presiden kami, cinta dan pemimpin bangsa kami. Karena kami sangat percaya bahwa pemerintah itu ditetapkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati.